milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, mengemban amanah bangsa tercinta, menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu, berpadu, bersama Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitna Dwi Agustin selaku Master of Ceremony yang akan memandu. Di sini saya yang akan memandu jalannya acara, yaitu susunan acara peringatan Sumpah Pemuda dan pendirian Karang Taruna RW 06. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Sahlan selaku Ketua RW 06, yang saya hormati Bapak Agus Winarto sebagai Ketua Panitia, dan yang saya hormati para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada acara malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Sumpah Pemuda dan pendirian Karang Taruna RW 06. Yang kedua kalinya kita panjatkan sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Mars Karang Taruna. Hadirin dimohon berdiri. Main.
dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kemudian dilanjutkan dengan Mars Karang Taruna. Acara selanjutnya yaitu membacakan teks Sumpah Pemuda yang akan dipimpin oleh Bapak Agus Winarto selaku Ketua Panitia. Kepada beliau dipersilakan. Mohon bisa mengikuti apa yang kita dengarkan seperti pemuda-pemuda Indonesia pada saat itu. Kami mohon dengan sangat untuk bisa mengikuti. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia.
mengaku berbahasa satu, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Para hadirin silahkan untuk berduduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan untuk bisa memenuhi undangan yang sangat saya pikir bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi warga RW 06. Yang saya hormati Bapak Narno selaku wakil dari Bapak RW 06. Yang saya hormati pemuda dan putri RW 06, meskipun yang ada pada malam ini hanya RT 02. Tetap tidak banyak yang akan disampaikan karena nanti tentunya ada diskusi yang pada akhirnya bisa menuju satu tujuan yang sangat mulia. Tak lupa saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi, baik tenaga, pikiran atau apapun yang tidak bisa disebut satu-satu. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua RW 06, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa menghadiri dalam acara yang tidak salah pembentukan Karang Taruna dan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Memang anak-anak sekarang ini saya harapkan anak-anak semua ya, ini masa depan untuk bangsa ini terletak pada anak-anak sekalian. Jadi anak-anak harus penuh semangat untuk bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama nusa dan bangsa. Jadi kita perlu inovasi dalam kita misalnya. Jadi kesempatan anak-anak muda sekarang ini adalah perlu berinovasi menuju masa depan yang penuh kecerahan. Jadi masa-masa yang lalu itu yang kurang sekiranya kurang semangat dalam hal untuk membentuk lingkungan yang sangat bermanfaat, yang sangat benar-benar kita idam-idamkan, yaitu menuju terutama tidak usah jauh-jauh dulu ya, di kampung kita Wonokromo Kidul khususnya nanti Karang Taruna akan kita harapkan lebih maju, lebih bermanfaat pada lingkungan. Untuk sementara itu dan kita harus istiqomah dan hal menghadapi
rintangan-rintangan menghadapi masalah-masalah untuk menuju kebaikan kita bersama. Ingat, semua adalah demi kebaikan dan demi masa depan yang lebih baik daripada lingkungan kita, terutama dari lingkungan khususnya pada umumnya nanti kemudian sampai ke Tamadiyah, sampai bangsa kita yaitu Indonesia, untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Saya kira bersama lebar mungkin cukup sekian. Yang penting tetap semangat dalam menghadapi segala masalah dan harus maju, lebih maju lagi. Dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu diskusi pembentukan Karang Taruna RW 06 dan pemilihan Ketua Karang Taruna RW 06. Harapan saya nanti ke depannya bahwasanya kalian bisa terbiasa berbicara di forum, tidak hanya sebagai penonton, tidak hanya sebagai pendengar setia. Kalian harus berani menyampaikan apa yang minimal kalian mewakili teman-teman, dan teman-teman yang lain juga nggak boleh kalian doa kamu ngomong terus. Kalian harus berani bicara, karena mungkin ini pembelajaran ya. Jadi kita belajar, saya ini forumnya hanya istilahnya tingkat RW, tapi nggak menutup kemungkinan ketika nanti kita juga ada wadahnya, yaitu Karang Taruna yang kita nanti akan membawa bendera RW, dan tentunya pihak kelurahan akan juga ikut memantau. Jadi ketika ada kegiatan apapun, pastinya itu pihak kelurahan akan meminta salah satu perwakilan dari Karang Taruna itu bisa berpartisipasi dengan tingkat yang lebih tinggi, yaitu kecamatan. Saya berharap cepat dengan yang sudah sampaikan. Silakan kalian kalau mau tanya mau. Jadi gini, kita awali teman-teman. Jadi karena mungkin teman-teman juga minimal punya gambar siapa sosok yang pas untuk memimpin Karang Taruna. Jujur teman-teman juga harus tahu bahwasanya kalau Karang Taruna tingkat RW itu memang dari dulu sampai sekarang, mungkin ada yang mau tahu kalau Karang Taruna tingkat RW itu yang jadi ketua yaitu saya ketua Karang Taruna RW. Belum ada pembubaran, saya naik jadi Pak RW. Jadi istilahnya saya rapat, tapi saya kira cuma makanya ketika ada momen ini dan kesempatan untuk bisa membentuk lagu Karang Taruna, monggo. Saya pikir kalian tentunya, yang saya yakin kalian akan pasti lebih baik dari ketika saya menjadi ketua. Meskipun kalau dulu sih memang waktu pembentukan Karang Taruna RW itu ada perwakilan dari RT 1 atau RT 2 itu ada, mereka pasti. Dan tadi saya sempat komunikasi sama Mas Budi, ini gimana kalau misalkan RT 1 dan RT 4 nggak datang, itu bisa disahkan atau enggak? Jadi Mas Budi ngomong bisa disahkan, ini sudah lebih dari 50%, dan saya pikir juga apapun yang akan kita dapatkan pada malam hari ini, siapapun itu yang nantinya akan jadi ketua Karang Taruna, tentunya teman-teman jangan meninggalkan. Jangan merasa saya bukan ketua, saya bukan anggota atau saya pengurus harian. Tetap, karena pada dasarnya nanti kinerja dari Karang Taruna itu yang merasakan efeknya langsung yaitu teman-teman yang ada di RT 02. Tapi bagaimanapun karena nantinya kalian itu yang terpilih jadi ketua Karang Taruna adalah ketua Karang Taruna RW, ya mau nggak mau ketika nanti ada panggilan dari Pak RW, dari Pak Lurah yang mewakili RW, kalian harus berani dan harus mau. Itu komitmen yang harus kalian tanamkan. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, baik putra maupun putri, silakan ngomong apa yang perlu diomongkan, kita bahas di sini. Setelah itu nanti kita akan adakan pemilihan ketua Karang Taruna. Monggo yang mau disampaikan.
harus menyampaikan Belajar ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya hanya menyampaikan beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya pepatah dari Insinyur Soekarno kan beri saya 100 orang tua maka akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Jadi harapannya adalah teman-teman sekalian dapat terus kompak seperti ini dan solid untuk saling memajukan kampung yang ke arah yang lebih baik lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk motivasinya buat teman-teman. Saya pikir pada saat itu memang presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno pernah mengatakan seperti itu. Jadi dia akan menggoncang dunia dengan hanya 10 pemuda. Dan saya pikir kalau kita hanya ingin menggoyang RW 06, saya pikir kita nggak perlu 10. Cuman satu RT yang bergerak, kita bawa bendera RW 06, saya yakin mereka pihak lurah juga bisa menerima itu. Dan saya berharap perlu kalian ketahui bahwasanya untuk generasi yang saat ini, saya pikir SDM-nya jauh lebih baik daripada yang ketika masa saat itu. Dulu kalau kita ngomong RT 02 yang ngomong istilah pernah kuliah bahkan punya titel 0. Ketika saya seusia kalian nggak ada. Sekarang Mas Maulana, Mas Inul itu sudah punya titel. Bahkan Mbak Firna sekarang sudah mulai kuliah. Meskipun dia kuliah di Madura, sempatkan waktu untuk sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi saya berharap teman-teman yang lain bisa berbagi ilmu, baik yang perempuan atau yang laki-laki, nggak apa-apa. Tadi saya sudah ngomong, belajar ngomong di forum. Atau enggak, apakah nanti kalian juga nggak mau suatu saat pasti kalian nanti akan jadi salah satu ketua panitia kegiatan yang ada di kampung, dan mau nggak mau kalian itu harus memberikan sambutan ketika di forum seperti ini. Mungkin nantinya kalian ini cuma belajar, tapi ketika nanti kalian di atas panggung dengan dilihat seorang begitu banyak orang, kalau kalian nggak punya mental, apa yang ada di otak kalian hilang. Jangan omongan saya pernah mengalami hal demikian. Saya juga awalnya nggak berani ngomong di sini seperti ini, nggak berani. Tapi karena tuntutan mau nggak mau, saya juga harus mulai belajar. Dan ketika saya jadi RT pun, ketika dia memberikan sambutan, saya masih butuh teks awal. Butuh teks pun itu ketika baca itu sudah ada jelas dibaca. Tapi di depan ketika lihat penonton yang banyak dengan celoteh apapun udah hilang. Tidak Sapi juga merasakan. Mungkin Mas Pras karena nggak ada. Tanya mereka. Sudah disiapkan apa yang nanti akan diomongkan. Tapi ketika di atas panggung hilang. Kalau kalian nggak punya mental. Tapi kalau kalian dari awal kalian sudah dipersiapkan, belajar ngomong di forum, insya Allah kalian bisa. Apapun nanti ketika kalian kalau mental kalian sudah teruji, kalian nggak perlu banyak teks. Tinggal ngalir aja gitu. Makanya saya camkan kepada teman-teman yang sekarang, yang usia sekarang, mungkin sampai ini sekarang potensinya banyak, dan saya pikir tinggal kalian bisa mengolah apa enggak potensi dari teman-teman yang lain yang maksudnya yang sudah pernah kuliah dan punya titel. Itu coba kalian tanya gimana nuansanya orang kuliah itu pada apa, jelas beda. Dan nantinya ketika kalian sudah kuliah, pola pikir kalian dan juga akan berbeda. Monggo, ada yang mau diomongkan lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelum saya ngomong, jadi saya mau menjelaskan definisinya kita diskusi itu bukan cuman kita mendengarkan orang berbicara, ya. Kita ikut berbicara, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita dikeluarin. Itu namanya diskusi. Jadi kalau kalian cuma dengerin saya berbicara, Pak Agus berbicara atau siapa yang berbicara, kalian cuma dengerin, mending kalian di luar aja. Di sini kita ada di dalam forum, kita diskusi, berarti kita semua berbicara. Ya. Itu harus saya tekankan, saya wakilkan buat teman-teman semua. Oke, pertama yang perlu saya sampaikan yaitu untuk Carter sendiri, menurut saya itu lebih bagus kalau kita bisa kompak jadi satu. Kenapa? Karena di kampung, di RW ini yang paling kuat tenaganya, yang paling kuat pemikirannya itu pemuda sama pemudi. Nah, kenapa tadi Soekarno bilang cuma butuh 10 pemuda? Karena memang seperti itu. Kita sebagai pemuda gak usah awak dewi itu cuma main terus, gak bakal kebentuk. Kalau bukan kita, siapa nanti yang akan melanjutkan potensi yang ada di sini? Kalau bukan kita, siapa yang akan mengeluarkan kreativitas yang akan berkembang di kampung? Siapa kalau bukan kita? Pak Agus mungkin sudah pensiun lah, istilahnya seperti itu. Waktunya kita sebenarnya ini ketentuan yang punya ketentuan bangun Carter RW itu tujuannya bukan cuman kita main-main aja. Tujuannya itu panjang, impactnya bagus, dan tentunya itu buat kita sangat bermanfaat. Jadi nanti siapapun yang akan masuk di dalam bidang Carter, entah itu ketua, wakil, atau divisi yang lain, yang pertama harus tanggung jawab. Mungkin saya nggak menutup kemungkinan saya akan masuk, itu pasti, entah di bidang apa. Tapi yang perlu kita tekankan lagi, kita harus tahu bidang apa yang harus kita pelajari. Gak cuman wakil, isinya itu gak cuman wakil, ketua, bendahara, sekretaris, enggak. Setahu saya Carter itu isinya ada banyak. Bidang kerohanian bahkan ada, bidang olahraga, bidang lingkungan, bidang kesehatan. Nah, dari situ berarti organisasi ini jadinya besar di RW. Kalau sudah kita ada di dalam organisasi, berarti kita harus menjauhkan pribadi kita, mengutamakan kinerja kita. Nah, itu kalau di organisasi seperti itu, setahu saya. Istilahnya gini, misal saya punya kesalahan di organisasi atau 1-2 orang, itu yang diserang bukan pribadinya, melainkan kinerja mereka. Jauh antara kinerja sama pribadi itu jauh. Kalau masalah pribadi jangan dibawa ke organisasi ini. Jadi saya rasa ini pertama, mungkin ini perdana buat teman-teman. Jadi harus banyak belajar lagi. Yang pertama harus berani ngomong, itu aja. Meskipun kalian, saya tadi bilang ke sebelah saya ini, bisa berani ngomong gak? Gak ada yang mau saya omongin, mas. Dari situ aja sudah. Mending kalau kalian nggak mau basah, jangan main air, itu aja. Tujuannya kalian di sini diskusi. Kalau nggak ada yang mau diomongin, ngapain kalian datang? Kan gitu. Jadi kalian ngomong sedikit, saya rasa itu statement yang baik, statement yang pas buat teman-teman. Saya ulangin ya, kita ini pemuda ini nggak bakal bisa berkembang kalau kita nggak nyaman sama lingkungan kita sendiri, apalagi sama struktural kampung. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kreativitas kita kalau kita nggak ada support sama struktural?
nama pengurusnya. Nah, maka dari itu ya kita di sini harus Kartar RW ini harus benar-benar punya potensi baik. Kita nggak cuma bentuk aja, kita harus mengasah kualitas sumber daya manusia kita. Itu yang paling penting. Mungkin cukup ini aja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang saya sampaikan, saya ngomong lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan apa sih kegunaan Kartar itu. Walaupun saya masih belum berpengalaman atau belum pernah ikut di Kartar, tapi setidaknya saya tahu sedikit fungsi Kartar itu apa sih. Jadi Kartar itu seperti perusahaan, tapi dia itu perusahaan yang berbentuk sosial. Nah, maksudnya itu gimana? Nah, perusahaan itu kan ada departemen-departemen. Nah, Kartar itu nama perusahaan. Nah, di dalam Kartar itu nanti ada departemen-departemen yang mungkin ya tadi yang dibahas Mas Maulana, ada olahraga, seni budaya, atau rohani. Nah, terus yang disinggung sama Mas Maulana tadi kan pemuda kita tidak bisa berkembang kalau lingkungan kita seperti ini gitu kan. Nah, maka dari itu adanya Kartar ini kan, kita sebagai pemuda kita harus maulah bergerak untuk merubah kampung yang saat ini menjadi kampung yang lebih baik gitu. Jadi kenapa pemuda itu penting? Soalnya pemuda yang mau berjalan dan pemuda juga yang pasti membuat perubahan di kampung. Soalnya kan tumbuhnya perubahan di kampung itu juga dampak dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya kalian saat ini, aku tak nyabu, wah aku tak narkoba. Nah itu ya apa ya, rusak. Aku dewe ya bener aku kapi, tapi ya apa ya, sakno lah kan ibu bapak sakno. Makanya kan aku ya apa ya, khawatir lagi. Soalnya arah-arah ketok akrab gena-gena mosok rusak. Nah, apa mana kan saiki maraknya pertawuran itu kan, sampai ada yang mati itu gimana ya? Mereka itu nggak ada aktivitas gitu, jadi pikiran mereka kosong. Jadi pikirannya wah ini apa ya enak kalau kegiatan kalau opo. Misalnya metu, nah metu keres karo arek liya akhirnya dadi tawaran. Benernya eman. Sampeyan sing mati, wong tuane sing gelo. Sing susah wong tuane. Nah iku rek. Tadi ayo ada yang bentuk Kartar iki. Yuk Kartar gampang kok. Ya apa ya? Wis koyo Agustusan wingi lho ibaratnya. Wis ngono wis. Cuma iki lebih besar, lebih kompleks lah. Cuma kita di Kartar ini bisa memiliki suara yang lebih kuat untuk mengajukan sesuatu ke kelurahan gitu. Kalau kita pakai misalnya nama panitia WK29, opo? Iki opo? Iki dasar hukumnya opo? Gak ono. Nah, kan gak iso. Jadi yang lebih kuat itu ya Kartar RW 06 itu kan Kartar sudah ada di Perwali kemarin kan. Terus Kartar ini atau organisasi apapun itu juga berpengaruh ke masa depan kalian yang akan bekerja atau kuliah nanti. Soalnya misalkan ya Anda bekerja atau melamar pekerjaan, nanti itu ada form organisasi apa yang kalian ikuti. Nah, itu pasti ada. Itu menjadi nilai plus kalian jika kalian bisa mengisi hal itu dengan organisasi yang kalian ikuti. Justru waktu tahun berapa ya? Sebenarnya nyesel aku ini kalau organisasi plus.
Soalnya 2015 baru ada Mas. 2015 itu baru ada remaja masjid. Nah itu masih belum tahu ya gimana ya, masih belum tahu tentang sosialisasi itu apa. Jadi kan kita mau bicara apa itu nggak tahu. Justru organisasi seperti ini tuh melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga keuntungan kita bisa memperbaiki public speaking kita. Jadi kan seperti yang Mas Maulana katakan, diskusi itu bukan hanya satu atau dua orang. Ya ibaratnya komunikasi dua arah. Itu namanya diskusi. Jadi ada yang satu ngomong, satu itu lebih baik. Nah untuk kedepannya saya harap teman-teman lebih kompak dan semoga teman-teman terus seperti inilah. Kalau bisa lebih baik. Jangan sampai mundur ya, pesannya toko aku rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini aja. Mungkin tadi ketentuannya saya rubah. Daripada ngomongnya diskusi terlalu kaku buat kita jadinya ngobrol aja. Ngobrol tapi bahasnya dengan satu tujuan. Bahasnya bertema Kartar RW 06. Mending seperti itu aja. Karena kalau saya rasa kalau kita ngomongnya diskusi semuanya bakal kaku jadinya. Kita ngobrol aja. Berarti kalau ngobrol pakai bahasa apapun yang penting sopan. Seperti itu. Ya. Jadi lebih bahasa kerennya itu kita meeting. Benar. Kalau kita ngomong ngobrol kesannya apa ya? Juga masih formal. Bahasa warungan aja, cangkruk. Kopi di belakang udah siap. Jadi kalian ngomong pakai bahasa kalian, nggak harus pakai bahasa Indonesia. Seperti yang Maulana sampaikan, yang penting sopan. Saya cuma pingin, saya mulai dari Dava. Saya ingin tahu saya urut nanti saya tanya satu persatu. Apa yang kalian tahu tentang Karang Taruna? Dimulai Dava, Divan, Rian, Tony, Lingga, Ulum, selanjutnya. Saya terserah. Apa yang kalian tahu tentang Karang Taruna? Karang Taruna adalah menurut kalian. Tadi Mas Idul sudah nyampaikan, didengar kan? Diresap nggak? Boleh diulangi lagi? Sepatah dua kata Mas Idul tolong disampaikan apa itu Karang, istilah umumnya aja. Jadi istilah umum dari Karang Taruna itu apa? Sebentar Bu, biar diulangi sama Mas Idul. Kartar itu apa? Benar, saya nambahkan sedikit ya. Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dan oleh karena itu untuk masyarakat terutama generasi muda wilayah desa atau kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Mungkin sekelumit itu ada juga. Ya, monggo dimulai dari Pak. Kartar adalah suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartar adalah suatu organisasi yang bisa bermanfaat atau berguna untuk masyarakat sekitar. Cukup, Kipan. Gak boleh nyontoh ya, gak boleh nyontoh. Kalian jadi ketika Mas Inul menguraikan apa itu Kartar, apa nama dan kemargaan, saya tambahin lagi bahwasanya
untuk saat ini dan mungkin dari dulu sampai sekarang atau sampai kapanpun, Kartar itu adalah istilahnya kendaraan. Kendaraan ketika tidak ada orang yang menjalankan, ya tetap akan jalan ini. Tapi ketika kita ada suatu lembaga, organisasi yang namanya Kartar, kalian bisa enak, mau arah kemana itu sudah tersedia. Jadi tinggal kendaraan ini mau dibawa kemana. Jadi istilah Kartar itu seperti kendaraan. Dan kendaraan tetap butuh yang namanya oli, bensin, juga supir juga kernet. Dan supir kernet, oli, bensin itu istilahnya adalah pengurus harian, divisi-divisi dan anggotanya. Paham? Monggo. Nggak usah panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian guyu, kok lainnya mas? Kartar ialah untuk membangun kita untuk semakin berpikir positif lagi. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak harus bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari santai, seolah-olah di Vanlian tuh tahu. Ya, sing saiki guyu, deloken kok ketika dia ngomong. Guyu kan guyu Pak. Saiki kok dia ngomong. Siapa anak? Ayo. Sing guyu siapa anak Rian? Kanakan Rian. Ojo Tom. Assalamualaikum. Kartar adalah Waalaikumsalam. Kan nggak usah dituntut. Jadi ketika Cak Inul mau ngomong, Abang Narno menyampaikan, aku yang nambah. Sing kon tangkap Kartar ngopo. Wis ngono to. Gak usah dodo. Kartar adalah wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kartar kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. cukup. Balik Rian lagi. Assalamualaikum. Oke, saya tunggu ya. Tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cembuyu kan mikir kali guyu. Mikir. Yang kau jadi lucu, bulu kau mikir kan jadi mikir, tangan ting. Ling, monggo. Jawabannya harus ambil pikir. Iki gini. Sampeyan tak ngomong ambil lungguh ya. Ngomong ambil lungguh. Jadi nggak usah terlalu biasa. Sampeyan delok ya. Ketika sampeyan ngomong sapa sing guyu, engko delokan sing arek iku mau guyu delokan. Kepengin ro aku. Saiki sampeyan. Kartar adalah semacam perusahaan yang bersifat sosial. Sip. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartar adalah perkumpulan pemuda-pemudi untuk kegiatan kampung. Terima kasih. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya sih Kartar itu bagus buat perkembangan SDM kita. Untuk SDM pemuda-pemudi untuk meningkatkan yang lebih berkualitas lagi. Terima kasih. Itu saja bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartar adalah organisasi yang menurut saya berguna untuk warga sekitar karena bisa meningkatkan keluh kesah dari setiap warga. Lanjut, Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartar bisa membuat Lanjut. Kartar bisa membuat pemuda-pemudi menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya Kartar itu bisa membuat kampung kita bisa menjadi maju lagi. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kartar kita bisa menjadi bertanggung jawab lebih baik padahal segala apapun. Terima kasih. Monggo Bapak Ali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartar lah ya. Dari Kartar kita bisa dari Kartar kita meningkatkan jiwa sosialisasi jiwa sosial kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartar dapat meningkatkan potensi kita. Seperti kepercayaan diri, tanggung jawab. Oke. Masuk. Terima kasih. Kembali meriah. Ya, kan kok yang setrakon. Orang ini Kartar adalah pegang. Iya, banget sih. Jalan kue. Jalan mie. Jalan kue. Mari. Aku Pak Joko lo kata dulu. Kalau dia jajan. Mari. Kakak Mari. Kenapa bisa dijawab? Ayo jawab. Ayo versimu. Kartar adalah Kartar adalah bergerak menuju ke semua kita. Terima kasih untuk bisa. Tinggal yang perempuan tolong dioper ke perempuan. Masalah. Ya. Kalau banyak kerja karek. Gak apa-apa. Versi kalian, karakter itu seperti apa menurut kalian? Apa yang tadi disampaikan Cak Inul, Abang Narno, saya, Mas Maulana, karakter adalah cuman itu aja pertanyaannya. Terserah. Penilaian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartar Kartar adalah santai, gak usah tegang.
Sampai mikir apa ngomong, oh Cak Inul ngomong ini sampai no. Pulang kan. Next. Kuliah. Kartar adalah globalisasi sosial yang berkembang atas tanggung jawab. Sip, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kartar adalah organisasi atau generasi muda yang bermasyarakat untuk menjadi wadah dan sarana Kenapa boleh? Oh, takut alas. bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oke, terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartar adalah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pemuda-pemudi. Mantap. Terima kasih. Menurut saya Kartar adalah suatu wadah atau sarana di mana anggotanya itu memiliki kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tanggung jawab yang bertujuan untuk kegiatan sosial, terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Itu Rizka. Ngomong. Sosial Belajar ngomong. Pada 17-an ini itu lisan. Minyak kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartar adalah Kartar adalah sarang taruna. Menurut saya Kartar adalah sebuah wadah bagi para pemuda-pemudi untuk mengekspresikan dirinya terkait dengan tanggung jawab terhadap sosial dan bertujuan untuk memajukan kampung. Terima kasih. kembali ke turun. Isi tetap dapat. Kartar adalah pengurus pemuda-pemudi. Bapak Sandi. Makan kacang goreng aku. Oh bukan. Pendek aja, lu sama jalan pendek. Karta adalah bisa begini. Kalau sing simpel kan isi kopi. Makan. Iya, Kak kopi lah. Kurang ajar. Ngomong pakai Organisasi sosial bermasyarakat. Oke, terima kasih. Pada pasal 1 ayat 1, Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya
kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Itu semua ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019. Tapi kalau menurut saya, Karang Taruna itu simpelnya gini. Karang Taruna adalah tempat buat kita berkembang, tempat buat kita mengasah pola pikir, tempat buat kita menggali knowledge kita, pengetahuan kita, ilmu kita, cara bicara kita, cara berpikir kita. Karena pastinya gini, di dalam Kartar itu nggak mungkin yang kerja cuma satu orang. Di dalam Karang Taruna pastinya bentuk Karang Taruna itu kerja tim, itu sudah pasti. Dari situ kita bisa belajar bukan cuma buat diri kita, tapi buat teman-teman semua. Dan impactnya juga bukan buat pengetahuan kita, tapi pengetahuan kerja tim kita. Nah itu gampangnya seperti itu. Manfaatnya luas banget. Pertama tadi yang disampaikan sama Cainul, manfaatnya buat kalian bekerja, manfaatnya buat kalian bisa ngomong. Sekarang percuma aja kalian pinter, kalian punya pengetahuan tinggi, tapi kalian nggak bisa mengutarakan dengan omongan, hasilnya nol. Contoh saja kayak Misan ini pinter orangnya, contoh ya, dia pinter, dia punya pengetahuan tinggi, tapi dengan ilmu yang Misan punya nggak bisa diomongin. Emang kita bisa tahu? Nggak kan? Jadi yang ada di depan itu bukan pikiran kalian, yang ada di depan itu omongan kalian. Percuma kalian punya pikiran yang bagus, tapi kalian nggak bisa mengutarakan dengan omongan. Itu. Dan juga coba kalian bayangin sama pikirin, jadi saya cermin itu aja. Kalau saya bisa ngomong seperti ini, kenapa kalian nggak bisa? Dulu saya juga sama seperti kalian, tapi kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya dipaksa untuk bisa ngomong. Yang maksa bukan orang, tapi diri kita sendiri. Gak bisa kalau aku ngomong ke Dava, maksa Dava untuk ngomong, gak bisa. Yang bisa Dava harus paksa dirinya sendiri buat ngomong. Oke, cuman itu. Cangkruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, mari kita padamkan perasaan kita bahwa kita sedang digurui, bahwa kita sedang dihantui untuk selalu berbicara baik atau tidak baik. Mari kita padamkan perasaan kita bahwa kita seolah-olah harus menjadi orang baik karena kita tidak sedang baik-baik saja. Mari kita buang perasaan kita sebagai tersangka bahwa kita harus menjadi public figure yang bisa dicontoh. Tidak seperti itu teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kita datang ke sini memang berdasarkan sebuah undangan yang sudah kita rancang bersama. Walaupun saya secara pribadi tidak mengamati satu persatu perbincangan di grup, tetapi kalian kita datang ke sini adalah sebuah panggilan hati nurani. Fair-fairan baik. Kan enak-enak omah, HP-an, cangkruan, ngopi lah pola gawe nang kene nang Karang Taruna, nang Balai RW 6. Oleh opo? Oleh gedabrus kok, oleh duit ta. Kan tidak itu acuannya. Ketika kalian datang ke sini, menurut saya adalah sebuah hidayah
Hidayah bukan berarti kita sedang beragama atau tidak beragama, tetapi hidayah adalah sebuah panggilan nurani bahwa kalian datang ke sini untuk memperbaiki diri kalian menjadi orang yang bermanfaat, walaupun itu hanya secuil suara, walaupun itu hanya secuil langkah kaki kita ketika mengantarkan undangan untuk kegiatan sosial. Tuhan mencatat itu sebuah kebaikan yang bermanfaat untuk seseorang yang terus berlipat ganda menjadi amal jariah. Apakah amal jariah itu harus berupa harta? Tidak, bukan. Jenengan, teman-teman sekalian, ketika kita memutuskan sebuah rapat, kita akan mengadakan satu acara bla bla bla. Si A bagian undangan, si B bagian dokumentasi, si C bagian konsumsi. Terus kalian melakukan sesuatu itu sesuai porsi kalian. Betapa indahnya sebuah kebersamaan, betapa indahnya ketika kita menjadi orang yang bermanfaat, bukan cuma hanya pandai mencari kesalahan. Nyun sewu, saya di usia yang sudah tidak muda lagi, saya juga punya anak, ya juga anak muda. Apakah anak saya sedang baik-baik saja di sini? Tidak ada, bukan? Apakah saya harus didoktrin menjadi orang tua yang baik? Tidak juga, tetapi kita berusaha menjadi dan mencontohkan sesuatu yang baik. Itu menurut takaran saya. Dan manfaat ketika kita berada dalam sebuah forum, jangan merasa tersakiti, aku ngurungono terus aku kudu ngomong api apa ya, enggak. Santailah, berpikir bahwa kalian sedang cangkruk ning warung ngurungono wong ngomong, apa sing apik ya jupun sing elek buahan. Setelah kita mendengarkan rangkaian-rangkaian cerita, rangkaian-rangkaian kebaikan, mari kita simak, renungkan kembali. Sudahkah diri kita bermanfaat untuk orang lain? Walaupun tidak harus secara umum, banyak orang, minimal keluarga terkecil kita. Dan di sini boleh jika tidak saya melancangkan kalimat, saya ucapkan terima kasih kedatangan Mas Syafi'i juga, yang kita tahu teman-teman sejarahnya bagaimana. Tapi terlepas kita menghakimi dia adalah orang baik. Kenapa dia orang baik? Aku kuwi cerek wis mlebu jero sekolah, tapi aku sik gelem rene. Karena apa? Atiku sik pengin apik, atiku kepingin berbagi. Ojo sampai nglakoni sing kaya aku. Nyun sewu Mas Syafi'i, di sini tidak ada diacarakan, direncanakan bahwa saya akan berkata dengan jenengan, tetapi ini lebih kepada sebagai sebuah motivasi kita. Mari kita bangun RW 6 Karang Taruna kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua kata dari Bapak Sulis yang tadi juga menyampaikan bahwasanya usianya Bapak Sulis nggak jauh beda dengan saya. Usianya Bapak Sulis dan saya seperti tadi Mas Maulana sampaikan sudah seharusnya pensiun. Tapi kembali lagi, karena kalau kita mau pensiun itu juga tuntutan hati. Jadi Pak Sulis atau saya, kalau memang seusia kami itu harus pensiun, memang sudah sewajarnya. Tapi hati kami masih ingin bisa minimal berguna buat keluarga ataupun warga sekitar. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya tunjuk satu persatu, tanpa kalian sadari, kalian pada akhirnya berani ngomong, meskipun harus dengan perjuangan yang sangat berat, lapar katanya, keringat jagung-jagung, dan pada akhirnya cuman keluar Karang Taruna adalah nggak apa-apa. Karena untuk mengomong, mengutarakan isi hati, nggak segampang kalian membalikkan telapak tangan. Kalian ketawa ketika temennya ngomong, nggak menutup kemungkinan kalian yang ketawa tadi ketika ngomong juga nggak lancar. Rian tadi saya sampaikan, lihat temanmu yang ketika kamu ngomong siapa yang ketawa. Padahal ketika dia ngomong bisa nggak? Cuman kenapa kalian Rian sampai seperti mana? Jujur Rian masih belum pede. Bahkan karena belum pede harus memanggil ibunya di sana.
Itu kan santai, jangan nanti luwe lagi. Jajane wis entek ya, oke? Biasa. Intine aku mau ngongkon arek-arek situ-situ ngomong apa Karang Taruna. Iku mek cuman kepingin buktekno nang awake sampean dhewe. Bahwasane sampean iku yo wani ngomong dengan bahasa kalian, nggak harus bahasa Indonesia. Tadi istilah ini sudah kita rubah dari mulai diskusi, terus tadi apa? Ngobrol, kita rubah lagi dengan cangkruan. Bahasa Surabaya nggak masalah. Yang penting apa yang ada di benak kalian itu bisa disampaikan, dan itu nggak gampang. Awalnya saat ini mungkin pembelajaran, kalian barangnya ngomong Karang Taruna, tapi ketika nanti kalian digembleng sering kegiatan, ketemu di forum, kita adu argumen. Kita belum belajar yang namanya adu argumen. Mbak Firna, Mas Maulana, Mas Inul mungkin sudah melaksanakan yang namanya adu argumen. Jadi ketika ada masalah yang harus dipecahkan, kalian harus mempertahankan bahwasanya apa yang saya pikirkan itu benar. Cak Maulana ngomong salah, nah itu hebatnya nanti ketika diskusi kita adu argumen, tapi jangan sampai emosi. Tetap kita di forum emosi adu argumen kuat-kuatan, selesai forum ya sudah keluar beres. Tapi dengan tujuan ada hasil yang tentunya disepakati bersama. Apapun nanti masalah yang kalian hadapi dalam suatu kendaraan yang namanya Karang Taruna ini, kalian tetap harus solid, kalian harus kompak, satu arah. Kalau ngiri ya sudah ngiri kamu semua. Jadi ketika sopir ngomong ngiri, karena gak bisa ngomong anak, jadi akhirnya mobilnya jadi tua, dan itu yang namanya perpecahan. Jangan sampai itu terjadi di Karang Taruna yang rencananya malam hari ini kita akan bentuk. Malam hari ini kita akan punya ketua Karang Taruna RW 6 dan jajarannya tentunya. Dan saya berharap kalian lahir tidak untuk mati. Kata-kata ini saya sampaikan kepada Mas Budi ketika pertama kali Mas Budi mau bentuk Remas. Saya ngomong, kalau bisa jangan lahir untuk mati. Maksudnya gini, jadi ketika kita lahir nggak langsung mati. Kita lahir ke dunia, tengkurap, melumah, berangkat, melarikan diri, dewasa, remaja, tua, akhirnya mati. Itu bagus. Jangan sampai lahir langsung mati, nggak ada ceritanya. Jadi saya berharap, saya tekankan lagi, Karang Taruna RW 6 lahir jangan untuk mati. Lahir karena harus bentuk. Dimatikan atau mati sendiri? Iya. Dimatikan ya? Dimatikan. Jadi saya tidak mati ya? Iya, betul. Jadi tetap ada. Jadi ketika pada saat itu Mas Budi ngomong seperti itu mau bentuk Remas itu, saya juga pesan seperti itu. Dan sampai saat ini pun alhamdulillah karena wadah yang namanya PSD itu masih eksis. Dengan segala dilema yang saya tahu nggak segampang yang kalian lihat. Coba kalian ikuti, coba ikuti kegiatan PSD sekali dua kali, nanti kalian akan tahu gimana mimpin anak-anak yang karakternya beda-beda. Itu seperti itu. Jadi mungkin saya coba ulangi lagi bahwasanya Remas pada saat itu mungkin masih dipimpin Cak Sapi, tapi karena suatu hal akhirnya Cak Ketua harus lengser digantikan oleh Mas Alvan yang wakil. Memang secara struktural ketika ketua bermasalah yang naik harus wakil. Apapun organisasi, begitu nanti ketika Karang Taruna kita sudah bentuk, tapi saya berharap ketua yang akan terpilih jangan sampai punya masalah. Kalaupun punya masalah kita selesaikan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini, kita langsung mengadakan pemilihan ketua Karang Taruna RW 06 ya. Karena waktunya juga sudah malam dan mungkin kalian besok masih harus aktivitas lagi ataupun sekolah. Jadi kira-kira semua toh. Oke. Silakan kirimkan calon kalian ke Mas Agus langsung yang ada di sini. HP-nya diambil? Iya, diambil semua. Votingnya 5 HP. Wah, ini karena ini HP yang pemilu Amerika. Pemilu Amerika. Ya, nggak bawa HP, pakai HP temannya ya? Iya, saya nggak bawa, numpang. Malu nggak bawa, yuk numpang aja. Numpang sopo. Numpang. Numpang.
Oke, yang dipilih yang di sini ya, jangan memilih yang tidak di sini ya. Yang hadir ya. Jadi ya tidak gini. Jadi nanti ini kita langsung milih ketua saja atau langsung apa? Apa nanti ketua yang milih wakil dan sekretarisnya? Iya. Jadi kita milih ketua saja ya. Gini, jadi kita hanya milih ketua panitia saja. Ketua Karang Taruna ya. Hanya satu nama. Jadi nanti ketua yang terpilih akan memilih wakil dan divisi-divisi lain yang punya. Siapa? Pakai kertas. Cowok. Baik, Yang nggak bawa HP pakai kertas sama pulpen. malam ini akan dilakukan pemilihan ketua Karang Taruna Yo, kalau yang bawa HP kirim dengan saya. metode Ketuanya siapa? mengirim WA ke salah satu panitia, Capri aja ya, Capri. di mana nama-nama calon yang sudah dipilih oleh mereka akan dikirimkan. Nanti akan terlihat pengelompokan jumlah mana yang lebih banyak, dan itu akan menjadi ketua Karang Taruna RW 6. Adapun nanti struktur daripada Karang Taruna nantinya akan dipilih oleh rembuk secara internal mereka. Ketua Karang Taruna terpilih tentunya. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna RW 6 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir, Surabaya, ini akan membawa banyak manfaat, membawa perubahan-perubahan, bahwasanya Surabaya Utara, bahwasanya kampung yang terlihat kumuh akan tampil menjadi kampung yang berani menunjukkan hasil karya-karyanya. Mari kita ikuti proses-prosesnya. Sementara beberapa teman-teman melakukan pengiriman nama-nama lewat WhatsApp ke salah satu panitia yang nantinya akan dibuka hasilnya bersama. Yang ada di sini silakan sudah kirim ke Mas Agus. Sudah semua. Terlihat diskusi, terlihat beberapa teman mungkin sedang berkonsolidasi. Enak sopo ya itu kira-kira. Ya apa ya, Bos? Yo, belum sopo. Kirim Pak RW ya? Iya, Allah. Oke. Oke, itu catat dulu. Sudah? Sudah semua ya? Sudah. Kali kalau belum enggak boleh dimulai. Iya, Bang ya. Dapat? Sudah semua. Sudah semua? Yang belum? Iya. Sudah ya. Sudah ya? Yuk. Kita mulai perhitungan suara Ketua Karang Taruna periode 2002. Dari udah 7. 5 tahun. 5 tahun gimana? Sesuai aturannya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat yang pertama Cak Sapi. Mas Maulana. Mas Maulana. Mas Maulana lagi. Saya mulai dari apa ya? Ya. Iku pribadiku. Perhitungan suara daripada calon-calon Ketua Karang Taruna sedang disebut satu persatu dan dilakukan oleh penjumlahan oleh Abah Narno, oleh Mas Inul, Cak Sapi. Mas Maulana. Sepertinya suara Mas Maulana ini sedikit ada tambahan ya, kayaknya ini.
calon terkuat nih Mas Maulana ini. Benar, ini ada salah satu pemilih yang tidak hadir. Bisa dihitung apa enggak? Tidak hadir. Tidak hadir. Mohon maaf ya, kita lewati ya. Tidak hadir, nggak bisa. Mas PI. Wah, Mas Syafi'i. Menurut saya yang jadi ketua adalah Maulana, Pak. Maulana. Capi lagi. Capi lagi. Oke, lanjut. Cak Inul. Ini Mas Maulana sama Cak Inul kayaknya bertarung kencang itu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nebeng istilahnya. Yang pertama Mas Maulana. Yang kedua Mas Maulana. 2 dari 6 Yang pemilih. ketiga Mas Maulana. 3 dari 6 pemilih. Yang keempat Mas Maulana lagi. 4 dari 6 Dan pemilih. yang terakhir juga Mas Maulana. 6 nih, 6 suara yang nebeng jadi saya 1. Selanjutnya Cak Sapi'i, Pak. Cak Syafi'i. Para calon pemilih yang dipilih itu enjoy saja, sedap tapi karena memang sampaikan ya Pak, kayaknya cari lebih mantep Pak. pakai suara voice ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya sampaikan ya Pak, kayaknya Caimin lebih mantep. Sebentar kalimatnya kayaknya Cak Inul lebih mantap. Bagaimana mantap apa mewakili memilih dipilih? Voting suaranya 1. Ya udah, oke. Sah, rekan-rekan. Ternyata ada yang aneh dan unik, mereka menggunakan suara voice note. Assalamualaikum. Voice note. Oke. Yang terakhir Mas Maulana. Mas Maulana. Mohon maaf yang Ustadz ini tidak bisa dihitung ya. Oh ya, karena sesuai kesepakatan yang dipilih adalah yang hadir. Sebenarnya Mas Hoiri milih Mas Maulana juga, tapi karena dia nggak bisa hadir, ya, jadi memiliki hak pilih ketika mereka berada dalam ruangan forum. Baik, sudah kita mulai perhitungan hasil suara pada malam hari ini yang kecil ya, karena nanti setelah ini kita juga ada pesta demokrasi bulan depan, yaitu bukan mungkin ya, yang pasti pemilihan ketua RT dan aturannya usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah punya hak suara. Dan Cak Inul serta Mas Maulana juga menjadi panitia pemilihan ketua RT 02. Dan artinya sudah terlihat bibit-bibit calon muda yang bisa berpotensi, memiliki potensi untuk mengembangkan kampung. Memerlukan seorang pemimpin juga. Kita mulai, yaitu di sini ada 4 orang kandidat dengan suara masing-masing. Yang pertama yaitu Cak Safi'i mendapatkan mendapatkan suara 6. Mas Syafi'i suara 6. Mas Maulana mendapatkan suara 12. Mas Maulana Mas Rian 12 suara. Mas Gondo ya, bukan Rian Sugeng. Mendapatkan 1 suara. Mas Rian 1 suara. Cak Inul mendapatkan 3 suara. Dan dengan ini suara 18. Total suara ada 22. baru 22. Ya 22.
Ya. John, silakan. Total suara 22. Sorry, saya nggak milih. Iya. Saya nggak milih. Saya satu. Iya. Apa nama saya? 3. Ya, oke 22 ya. Deal, sah. Sah. Alhamdulillah. Malam ini telah terpilih. Sah. Terima kasih, sah. Jadi perlu teman-teman sepakati dan ketahui bahwasanya saat ini kita sudah resmi dan sah mempunyai kendaraan yang namanya yaitu Karang Taruna RW06 yang akan dinahkodai yaitu Mas Maulana. Untuk staf-stafnya nanti biar Mas Maulana yang milih, dan sebelumnya itu nggak tahu malam hari ini pilih langsung atau tunggu pertemuan berikutnya, tapi yang pasti mohon kesediaannya untuk sepatah dua kata sebagai ketua Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Pertama, saya cukup berterima kasih banyak buat yang sudah percaya sama saya. Pastinya ini jadi beban, juga bukan beban. Ini jadi wawasan saya untuk kedepannya. Saya sangat bersyukur dipilih, yang artinya berarti teman-teman punya kepercayaan lebih ke diri saya sendiri. Dan justru dari suara saya yang terbanyak, saya tekankan lagi, teman-teman yang milih saya jangan enak-enakan. Karena saya kalau jadi, istilahnya kalau jadi kepala, kalau satu tujuan nggak bisa dirubah. Saya jelaskan lagi, yang pasti saya nggak bakal kebentuk sekarang karena saya nggak punya pemikiran untuk bentuk bidang-bidang apa yang harus diisi dari teman-teman. Saya cuma menyampaikan yang perlu ada dalam struktural saya, divisi saya, yaitu yang pertama wakil. Dan ini saya ngomong coba sambil dibayangin kalau teman-teman ada potensi di bidang tersebut, bilang sama saya itu lebih baik ya. Contoh saya ngomongin masalah divisi olahraga, salah satunya nunjukin diri ke saya, Mas saya ada potensi untuk di bidang olahraga, itu jadi jauh lebih baik daripada saya harus milih, mending kalian menyerahkan diri ya. Yang pertama yang pasti itu wakil, terus sekretaris, bendahara, saya ulang, wakil, sekretaris, terus wakil sekretaris, habis itu bendahara, wakil bendahara, terus saya sudah nyatet ini masih 5 insan ya, masih 5 sumber daya manusia. Selanjutnya bidang pendidikan dan pelatihan, bidang usaha kesejahteraan, bidang usaha kesejahteraan sosial, terus bidang kelompok usaha bersama, bidang kerohanian dan pembinaan mental, bidang olahraga dan seni budaya, bidang lingkungan hidup, bidang hubungan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Perlu saya ulang? Perlu saya ulang? Jadi nanti yang isi bidang-bidang tersebut itu teman-teman. Pastinya kalau ada potensi dalam satu bidang, coba serahkan diri pada saya. Lewat WA atau langsung ketemu itu jauh lebih baik. Ya. Yang terakhir saya ucapkan lagi terima kasih banyak yang sudah punya kepercayaan lebih kepada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry ada yang lupa. Saya berharap dari
pergerakan saya nanti bisa didukung sama teman-teman. Jadi nggak cuma saya yang bergerak, justru teman-teman yang bergerak nanti ketentuannya dari saya. Saya berharap ini Karang Taruna bisa lebih maju karena kontrak kita yaitu 5 tahun. Setelah 5 tahun selesai sudah nggak ada lagi kegiatan yang ketentuannya dari saya. Nah itu saya berharap dari teman-teman, berharap dukungannya karena kalian sudah memilih saya berharap dukungan yang lebih dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih untuk sepatah dua katanya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya apa yang sudah disampaikan Mas Maulana jangan sampai itu menjadikan kalian ciut nyali. Mas Maulana tadi ngomong saya orangnya keras. Saya pikir kalau keras itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau kasar lain lagi ceritanya. Jadi saat ini kita hanya memilih ketua Karang Taruna. Jadi nanti ada pertemuan selanjutnya dan saya berharap kalian tetap hadir. Tunjukkan bahwasanya kalian juga bisa dan ingin berubah, bisa diajak kerjasama, bisa punya tanggung jawab. Sekali lagi karena pada dasarnya nanti kalian juga yang akan memimpin kegiatan di kampung. Dalam versi apapun nanti kalian yang akan bergerak. Karena ketika kalian nggak bergerak, kampung kita khususnya RT 02 mati. Dan tadi yang disampaikan Mas Maulana itu juga saya pikir ada banyak. Ketika kita nggak nyaman di kampung, tentu kita akan mencari kenyamanan di kampung lain. Dan saya berharap itu nggak akan terjadi di sini. Blunder yang kita lakukan kemarin, saya berharap nggak akan terulang lagi. Jadi saya camkan kepada teman-teman yang usianya sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah, bulan depan salurkan suara sampean. Pilih calon pemimpin yang mengerti kalian, pilih calon pemimpin yang paham kalian dan mau merangkul kalian. Karena bagaimanapun ketika di kampung ini nyaman, saya yakin kalian berkegiatan apapun itu pasti akan bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ustadz Budi. Kepada beliau dipersilakan. Oke, sorry ada yang perlu saya sampaikan terutama buat Mas Maulana, pesan dan kesan bahwasanya saat ini mulai malam hari ini Mas Maulana adalah pemimpin dari remaja RW 06. Tapi sifat mungkin kalau ada nanti teman-teman yang lain ada masukan kritik, tolong didengarkan dan jangan bosan-bosan memberi mereka masukan, bimbingan, karena bagaimanapun istilahnya mereka masih anak-anak yang tentunya perlu masukan dan yang lebih utama sabarnya ditambah dulu. Karena ketika nanti berorganisasi dengan teman-teman yang ada di sini, ketua itu harus yang pertama ekstra sabar, ekstra dan ekstra sabar. Apapun itu, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Monggo dilanjut Mas Budi. Apa namanya? Saya ucapkan selamat untuk Maulana sebagai nakoda dari pemuda-pemudi Wonosobo Kidul. Semoga nanti akan lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk menjaga amanah dari remaja-remaja Wonosobo Kidul. Kita harapkan nanti selalu berkoordinasi dengan pejabat-pejabat RT maupun RW bisa langsung ke Kelurahan Cepat. Semoga amanah dari anak-anak remaja, pemuda dan pemudi di Wonosobo Kidul di pundak Mas Maulana bisa lebih maju dan bermanfaat untuk lingkungan. Amin. Terima kasih. Amin.
Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita bersama, pendirian Kartar telah terlaksana. Oke. Dan tahapan berikutnya adalah kita nanti akan ada pemilu demokrasi di kampung ini. Dan ada izin ke Abah Narno dan beberapa juga sesepuh. Saya masuk agak dalam ke ranah itu. Caranya adalah yang bentuk Kartar ini. Sehingga pesan saya adalah jangan diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, faman lam yastati' fa bi qalbihi, wa huwa adhaful iman. Sapa wong sing delok kemungkaran, sapa wong sing delok kerusakan, rubahlah dengan tanganmu atau kekuasaan atau kemampuan. Maka apabila kamu nggak bisa dengan lisan, dengan bicara. Jika kamu nggak bisa, maka dengan hati menolak hal itu, tolak. Tapi dengan hati itu selemah-lemah iman. Oleh karena itu, Anda sudah punya wadah Anda sudah resmi, maka saya minta gunakan itu untuk kebaikan masyarakat. Visinya adalah kesejahteraan masyarakat. Visinya adalah ya parek nomoman itu sejahtera, ya parek nomoman itu bisa berikan manfaat buat kampung. Itu kuncinya. Nah, konkretnya itu adalah kita. Sebenarnya program olahraga sudah dilaksanakan. Saya waktu itu sudah ngomong ke Inul, ya Pondok, oke, jalan masih ya wis oke. Tapi selama ini seringkali kita melihat bahwa banyak orang yang mereka itu miskin gak dapat bantuan. Mereka yang anak yatim gak oleh bantuan. Mereka sih kemudian misalkan kesulitan sekolah gak oleh bantuan. Mereka sih kesulitan itu gak oleh haknya semacam itu. Maka saya minta Kartar hadir di situ. Saya akan mendampingi Anda. Kemana harus berkomunikasi, kemana kemudian menyampaikan pesan dan sebagainya. Seperti komunikasi sing apik. Insya Allah Abah Narno akan mendampingi. Kalian sudah punya wadah, kalian punya suara. Nah, jika ada ono wong kampung sing kudu duwe hak itu terus gak oleh, perjuangkan. Oh, pemana ini ikut dulu diri. Ya, kok cek ya. Info itu harus yes. Ya. Pak Lurah, Pak Camat sudah memberikan nomornya secara terbuka. Saya buka nanti di sini. Catat saya ini, nomornya Pak Camat. Dari Pak Camat minta. Namanya Pak Yunus. Oke. Pak Camat 081 333 77 64. Saya ulang lagi 081 333 77 64. Tiganya ada berapa itu? Tiganya ada 5 kali. Nomornya Pak Lurah, monggo Bang. Pak Camat itu pun nilai surat. Telepon. Assalamualaikum. Jangan di misalnya nanti. Oke. Kalau tapi itu ya teman-teman, kalau dapat nomor kayak orang-orang yang kayak gitu jangan dibuat mainan. Ini itu jadi apa ya istilahnya, itu hal yang penting bagi kalian. Nek ono hal kepepet, nek kadung ini kan ini kadung sama dia dulinan misalkan, ya wis sejak itu sama akan diblokir oleh beliau, nggak akan diperhatikan. Jadi nomor ini nomor sakti, paham? Nek sampai dulurmu kena narkoba, terus mari ngono digo polisi dijaluk pira-pira, telepon iki, Pak yo kok Pak dulur langsung. Nek sampai mari ngono dulurmu gak iso gak boleh kerjaan, misalkan saya fiksafi gak kerjaan, langsung ya, Pak yo kok Pak konco iki gak boleh kerjaan. Aku gak kerjaan Mas. Iya nggak apa-apa, langsung minta langsung ngomong ke beliau. Tapi beliau bilang ojo kabeh-kabeh nang aku langsung nonggone Pak Lurah sih. Ya. Soalnya nih Pak Lurah gak nangani sampai beberapa waktu, baru nonggone Pak Camat. Nih Pak Camat gak nangani, ayo di nonggone Wali Kota Dino Sabtu dibuka. Nah ini Pak Lurah ini dikasih tahu nomornya monggo. Siap. Pak Tommy ya. Pak Tommy 0896 Pak Tommy 0896 7495
2520. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang udah bisa ambil ijazah atau putus sekolah dan lain-lain, misalnya orang tua perlu kursi roda ataupun ada ibu-ibu lain bisa infokan Karang Taruna, mungkin bisa saya juga bisa. Kalau nggak ada ini langsung ke lurah juga. Mohon izin Pak, apa harus melalui RT dulu Pak? Apa harus lewat ke kelurahan apa harus RT dulu Pak? Kalau bisa melalui RT RW dulu. Kalau RT-nya kayak RT-nya tidak jalan, apa kita harus lompat langsung ke atas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, langsung ke lurah nggak apa-apa. Kalau misal RT RW tidak jalan, langsung ke lurah. Boleh, gitu ya. Itu info yang sangat bagus, terutama untuk ini tugas Karang Taruna, kader-kader dan lain-lain itu untuk mencari info yang diderita oleh warga yang sekiranya membutuhkan pertolongan. Dalam arti ya seperti tadi, misalnya sekolah tidak bisa ambil jasanya ditahan karena tidak bayar SPP, atau mungkin putus sekolah SD kelas 5 bisa meneruskan, itu info-info seperti itu yang diharapkan. Misalnya ada orang tua perlu kursi roda, itu ya juga harus dilaporkan bisa. Kalau RT RW tidak jalan, bisa langsung ke lurah ya. Kalau mungkin pertama kan RT RW dulu harus tahu, jadi kalau langsung lurah tanya ke RT RW tidak kasih laporan kan bingung juga gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama ya pejabat setempat RT RW, baru tidak ada respon langsung lurah tidak ada respon langsung camat tidak ada respon langsung wali kota. Jadi harus ikutin aturan dulu ya. Ya seperti itu. Mbak. Baik, bagaimana cara responnya? 1 hari kerja, paham ya? Baik, sampai yang misalkan Bapak RW, iya Pak itu, gawe jasa, menengah, penting langsung lapor Pak Lurah, paham? Iya Pak. Lapor Pak RT, iki ya Pak itu ijazahnya kan sendiri, atau Pak RT kan gawe kerjaan Pak RT ya urusanmu, ngono langsung ya Pak RW atau langsung Pak Lurah Pak. Saya coba mempraktekkan karena saya nggak tahu nomornya Pak Lurah. Saya coba Pak, ini ada kondisi gini. Langsung ditekan oleh Pak Lurah. Rumahnya adik saya ditekan. Jadi langsung Pak Camat bilang, apa sudah ditangani? Sampai Pak Lurah. Jika tidak ada tindak lanjut, langsung laporkan ke saya. Siap. Tapi sudah ada tindak lanjut. Waktunya 1 jam. 1 jam itu. Lah ini RT RW itu waktunya itu sampai sehari kesuwen. 1 jam udah ada penanganan. Bocek didata, bocek disampaikan atau ya harus ada penanganan. Paham ya? Apa maneh nek hubungan ambek kelaparan. Gak iso mangan. Apa maneh iki sing kena pinjol ati bunuh diri. Gak oleh ya koyo ngono kamu mati. Harus ditangani. Kartar harus turun tangan. Terpahami ya teman-teman ya? Nah itu. Nah, jadi Kartar harus bergerak untuk visi kesejahteraan kampung. Terus berikutnya gini, visi untuk pendidikan itu sudah saya mulai sejak 2015. Ya alhamdulillah dari siji loro. Alhamdulillah kuliah di loro. Ada itu sekalian. Sekolah sing dhuwur ya Dik. Sekolah sing dhuwur. Supaya ilmune sampean itu bisa manfaat nulung sing liyane. Nek sing wis kadung ya gak apa-apa, dulure didukung. Nek ono anak kene sing kepengin kuliah dhuwur, kuliah dan sebagainya gak duwe duit, langsung ngomong ya disampaikan. Dan kita dukung bareng-bareng ya. Jadi sing wis apa jenenge SMA pengen kuliah tapi alasannya gak duwe duit. Gak duwe duit lho alasannya. Alasannya gak duwe duit, maka kene golek dalan. Tapi dia alasannya wah untuk aku mas malas aku ngene-ngene ya wis gak apa-apa. Karena gak bisa dipaksa dia, gak bisa dipaksa. Jadi ini sing pengen kuliah gak ada duit, langsung sama ngomong kita dukung bareng-bareng ya. Kita carikan solusi. Nah, terus berikutnya untuk pengukuhan pengurus saya izin coba nanti 10 November ini pas hari pahlawan. Jadi kenapa 10 November? Karena hari itu adalah penetapan Anda sebagai pahlawan.
Duduk kalian dijeluk pahlawan enggak, tapi tanamkan jiwa pahlawan dalam diri kalian. Jangan pernah menggantungkan kepada siapapun, tapi bertanyalah pada diri Anda, aku iso kayak apa nang keluargaku, aku iso kayak apa kayak kampungku. Wis, gak penting duit apa dan sebagainya, wis duit nomor kayak ini, yang penting apa caranya program aku. Terpahami ya? Pertanyakan dalam diri kalian, urip iki iso kayak apa kayak keluarga, kayak kampung. Wis iki. Nek wis kerja aku iso kayak apa? Nek aku guru kerja aku iso kayak apa? Nah, itu jangan pernah menjadi beban, tapi jadilah solusi. Jadi, tanggal 10 kita akan melihat pahlawan-pahlawan kampung itu muncul. Bukan karena minta diuji jadi pahlawan, tapi menanamkan dalam diri kita untuk punya jiwa pahlawan. Nek biyen arek Surabaya ku mati perkara supaya Indonesia merdeka. Gak peduli mati, sepenting anak cucuku biar menewi iso merdeka kan. Saya gak diri iso opo, iso balas opo kan. Dongo pasti, tapi berikutnya adik balasnya adalah yo melu bangun kampung. Bangsa dan negara kadoan melu bangun bangsa dan negara. Tak kandani. Nek kalian pengen levelnya itu sampai ke tingkat kelurahan nasional, maka saran saya, skill kalian, kemampuan kalian sekelas dokter, paham ya? Mikirin jerune sama. Nek awak dhewe ndek aneh, manfaat dari kampung sudah ya. Jadi saya pesan adik-adik tanggal 10 kudu siap ya. Jadi Mas Maulana sebelum tanggal 10 didiskusikan. Iki opo dan sebagainya. Tanggal 10 kita ada sarasehan atau doa bareng untuk pahlawan-pahlawan kita sambil pengukuhan apa namanya kartar, pengurus kartar dan program kartar pas 10 November. Memang itu sudah saya gambar 28 sama 10. Jadi berdirinya kartar Sumpah Pemuda, Anda sudah bersumpah ya memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara. Nanti pengukuhan kartar itu Hari Pahlawan. Saya harapkan Anda menjadi jiwa-jiwa pahlawan. Itu dia. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, PR-nya itu adalah gini. Kita nggak akan pernah bisa didengar kalau kita itu hanya tingkat RW. Maka saya minta kepada teman-teman jangan berhenti di sini. Pemimpin yang baik itu adalah bisa menciptakan pemimpin yang lebih baik ke depannya. Maka pesan saya ke Mas Maulana, jika ada undangan nanti pembentukan kartar kelurahan atau kelurahan itu butuh bantuan, hadirkan anggota terbaik Anda. Paham ya? Jadi entah di kecamatan atau di kelurahan harus ada anak kita yang di sana. Kenapa sih kok seperti itu? Ini bukan masalah politik atau enggak. Supaya gampang ngomong-ngomongan ambek Pak Lurah. Supaya gampang ngomong-ngomongan ambek Pak Camat. Ayo Pak Lurah ambek Pak Camat yo. Nek nang kecamatan ngomong gampang ambek Pak Camat. Paham ini? Soalnya ini mau gak tahu ketemu, mesti tanya siapa ini. Tapi kalau sering ketemu, Pak masuk gini-gini. Oh iya bro, aku tak teko. Coba. Nek wong kenal celokane brabro-brabro padahal iki camat, padahal iki lurah. Tapi nek gak kenal, paham ya Dik? Nek kenal Mas yo rektor, kanca dhewe celuk-celukan biasa. Mas yo rektor, padahal rektor. Tapi nek gak kenal Mas yo awak dhewe angel. Maka harus ada yang mewakili nanti ke kelurahan, nanti mewakili ke kecamatan. Syukur-syukur nanti kalau ada di kota nanti ada. Tapi saya pesan, nek wis tutup kelurahan, tutup kecamatan, ojo sampai lali ambek kampung. Terakhir, saya hanya menyampaikan ke teman-teman, semua orang yang berilmu di kampung ini, saya tagih ilmunya. Jadi Firna sudah kuliah, Ino sudah kuliah, sama sudah kuliah, dan ini saya ulangi berkali-kali. Nek sampai dua ilmu lulusan hukum, jadi orang sing ahli hukum. Nek sampai dua ilmu tentang pendidikan SD, jadi orang ahli guru SD. Nek sama dua ilmu tentang manajemen, jadi orang manajemen. Sama dua ilmu tentang teknik sipil, jadi orang teknik sipil. Belakang nang diai, kerja nang diai. Tapi nanti saya ingat kata-kata saya, tak tagih ilmu. Paham? Kenapa dia? Karena anak lulusan S1, S2 dulu ini kan dodi. Saya undang Mbak Riza. Saya mau komunikasi sama Mbak Tika. Mbak Tika ini sudah di luar kota. Saya mengundang Mas Mbak Riza di Semarang sekarang. Mbak Riza anaknya apa yang Dik, bagi-bagi ilmu dong. Saya di Semarang Mas. Lu ngono Dik. Makanya ini uang iku, dua ilmu. Kok kopi ini kental lah. Kopi ini Starbucks kental kopi ini. Ilmu ini akeh, dole ini aduh. Makanya uang iku dadi wong sing ilmu. Kun aliman wala takujana. Dadi wong sing ilmu, jangan jadi orang bodoh. Sehingga ketika nanti ada teman-teman Anda yang saya pesan sudah kuliah, dolimu oleh Anda, kerjamu oleh Anda,
tapi tak tagih. Ojo sampai lali ambek kan? Ojo sampai lali ambek kan? Minimal itu, minimal. Metu duitmu gak iso transfer ae iso. Cik selawe, cik 50.000, cik apa paham ya? Nah itu. Dan saya Abang Narno juga mencontohkan itu. Ini semua terlaksana dalam atas saudara semacam itu. Gerakan kita gerakan saudara. Sehingga gak pernah pakai uang kampung. Ingat, gak pernah pakai uang kampung. Dan kita nggak pernah, saya sendiri nggak pernah mempertanyakan duit kampung kayak enggak, saya anti seperti itu karena ya sudah biarin, kita adakan kegiatan kita mandiri, duit awak dewe, kini mandiri, Bismillah, jalan. Nah, jadi sing sekolah SD, SMP, tak kesini, kuliah sing dhuwur, 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi, itu Anda sudah sing SMP, itu sudah SMA, sing SMA 3 tahun lagi sudah kuliah, sekolah sing dhuwur, sekolah sing dhuwur. Dan yang kedua nih sing wis kerja. Dadi wong sing kuat secara ekonomi. Ojo dadi wong melarat. Eling ya dia. Jangan jadi orang fakir. Aku juga terima. Aku gak terima jadi wong fakir. Nek sampai aku nerima PKH, aku gak terima. Aku dhewe gak terima. Gak perlu dicoret ambek wong ya. Aku dhewe gak terima. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kerja. Tak lakoni apa caranya? Ojo nek males-malesan. Paham ya dia? Kalau kita dalam diri kita sudah menerima, oh ya aku melarat, sejak kecil sudah menerima melarat, ini Anda tidak akan pernah keluar dari zona miskin terus. Masa sugih apa Anda tetap miskin, mental miskin. Maka nek sekalian, nek sing gak gelem kuliah gak apa-apa, sing kerja sing temen, nabung sing kuat, kerja terus golek apa cara supaya iso kerja. Awak dhewe apa carane iso saling nulung yo. Sing kerjane enak, sing duwe channel, sing duwe apa dihubungi kabeh. Jangankan Anda, saya nantang keluarga saya sendiri. Tak tantang. Sampai ambek aku bisa. Nek gak iso mlebokno dulure awak dhewe nang kerjaan sing pas. Kalau gunane duwe kenalan. Paham ya? Percuma ngomong kenalanku anggota DPR, anggota ini. Apa manfaatnya gawe kamu? Nek gak ono manfaatnya gak usah jadi itu. Paham ya? Paham. Sehingga saiki nek arek sing kerja, sing kepengin kerja gak kuliah. Kerja sing penting. Nah, nek atine sampean kudu berontak. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Ketika zaman ulutan, kabeh rebutan, aku nomor niku gak kepingin di rebutan. Nah aku ngene tok. Ya Allah, jadikan aku orang mampu ya Allah. Jadikan orang mampu ya Allah. Nah, ini bapak saya ngomong ngene tok. Cukup bapak sing duduk sampah. Anaknya bapak aja sampai duduk sampah. Cukup ibu nak sing dodol pecel. Anak kok oleh dodol pecel. Anak kudu dadi. Bismillah. Itu yang jadi apa namanya motivasi saya. Makanya saya sekurang-kurangnya perlu saya nggak pernah mau minta pada siapapun. Saya dapat BLT, saya langsung tanya ke Pak RT, Pak kok saya dapat BLT? Motor seberapa pasti? Kalau bisa data saya dihapus lagi. Terus gimana nih kalau saya dapat? Baru saya dapat pasti jaringan pendapat sama masyarakat tersinggungnya sudah. Sehingga ya saya kasihkan ke siapa. Tapi yang pasti saya itu membenci diri saya kalau saya miskin. Aku gak boleh melarat. Saya melarat tahu gak bakal jalan, gak bakal. Dan Anda akan tahu sendiri ya. Nah itu Anda paham sendiri. Kalau setiap sodako saya mesti menggerakkan dan saya kasih contoh 10.000 boleh 5.000 supaya Anda bergerak. Tapi di balik itu Anda juga tidak tahu. Yang pasti teman-teman sekalian, saya kerja ekonomi harus kuat ya dia supaya bisa tolong keluarga. Keluargamu tolongan. Sing kedua, nek wis iso tolong keluarga, kampungmu tolong. Jangan jadi orang individualis ya. Itu pesan saya. Mudah-mudahan Kartar ini bisa terlaksana programnya, nanti jadi orang yang bermanfaat, manfaat dari kampungnya, manfaat dari keluarganya ya. Dan saya tidak tahu sampai tahun berapa di sini. Cuma gini toh, ini adalah tahap-tahap akhir saya di kampung. Jadi ini bukan kampung saya, tapi ini adalah kampung lahir saya. Nah, saya bukan domisili di sini, tapi lahir di sini. Dan saya punya hati di sini. Saya sudah ngomong ke Inul, ke semuanya, gak ngerti yo. Aku belakangnya urusan tahun 2025 mungkin saya gak akan izin. Gak ngerti. Tapi saya pasti, aku pesan Inul, Ria, Firna, sampean Maulana, wong sing duwe ilmu. Tak tagih ilmu sampean. Jadi bangunan kampung iki deh, bangunan. Ojo nek nyancat kok, ojo nek ngene kok. Oh kampung iki nek kampung iki karo gunane. Ya apa carane awak bisa berubah, ya? Sing duwe ilmu ayo dimanfaatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah Ta'ala bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Insyaallah lillahi lahu al-Fatihah. Khususnya di kader jasa diwasihati adik-adik Karang Taruna RW 06, mobil khusus Maulana sebagai pemimpin dan seluruh anggotanya dan seluruh pengurus RW, pengurus RT. Dohirun batinan ya Allah, berikan kemampuan kesabaran untuk memegang amanah ya Allah. Janganlah kamu kami ya Allah sebagai itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kami berdua ya kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yamin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ya Allah. Warhamna kama rabbayana shighara ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemampuan, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan kepada kami agar bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk membahagiakan orang tua kami ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti pada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa bapak dan ibu kami ya Allah. Sayangilah ya Allah bapak dan ibu kami seperti mereka menyayangi kami sewaktu kami hidup di dunia ini. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi wa anta syafi la shifaa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqam. Ya Allah, berikan kesehatan lahir batin ya Allah kepada saudara-saudara kami yang sedang kau uji dengan sakit ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus kepada kami ya Allah, khususnya kepada adik Maulana sebagai pemimpin ya Allah. Tunjukkan ya Allah, tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rafiq al-aman wal-aman min zawal iman an fitnati syaitan ya qadim al-ihsan ihsan al-qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah kampung Wonokusumo Kidul ya Allah menjadi kampung yang aman, aman, aman ya Allah. Jauhkanlah ya Allah dari segala bala dan bencana, dari segala bala dan bencana, dari segala musibah, dari segala sakit dan penyakit ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada seluruh warga kami agar senantiasa semangat melakukan perbaikan ya Allah. Ya Allah, apabila ada warga kampung kami yang melakukan kerusakan ya Allah, maka berikanlah hidayah ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung Wonokusumo Kidul menjadi kampung yang Engkau berkahi, kampung yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan dari kampung ini ya Allah lahir orang-orang yang baik, lahir pemimpin-pemimpin yang baik, lahir ulama-ulama yang baik. Mudah-mudahan dari kampung Wonokusumo Kidul ini ya Allah lahir dari guru-guru yang baik, ilmuwan-ilmuwan yang baik, dokter-dokter yang baik. Semoga dari kampung ini ya Allah lahir pemimpin-pemimpin yang baik, ahli hukum yang baik ya Allah. Semoga dari kampung ini lahir orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah sisa hidup kami menjadi sisa hidup yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Jadikanlah akhir hayat kami ya Allah menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa lahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa lana wa lahum. Ya Allah, teruntuk pahlawan Sumpah Pemuda yang telah menyatukan para pemuda-pemuda Indonesia ya Allah, semoga Engkau ampuni kesalahan-kesalahan mereka, Engkau maafkan kesalahan-kesalahannya, Engkau terima amal kebaikannya ya Allah. Engkau padatkan kuburnya ya Allah. Jadikanlah kami semua menjadi individu yang mampu meneladani para pahlawan Sumpah Pemuda ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan